Halo semuanya, Yos. Gue Mahat, salam. Gimana episode 6 Osama Ranking kali ini? Sepertinya alur ceritanya agak mulai sedikit santai, tapi tetap banyak poin-poin menarik yang harus dibahas. Diawali dengan adegan di mana Raja Dunia Bawah mengolok-olok Boji dan menertawakannya. Kage yang tidak terima tentu mencoba untuk melakukan sesuatu agar martabat dari sahabatnya itu tidak jatuh. Dan Kage langsung menyampaikan maksud dari kenapa mereka menuju dunia bawah. Sialnya di sini kita malah diperlihatkan poin bahwa Kage adalah orang yang agak ceroboh yang bisa lupa dengan nama orang yang harus dia temui. Namun ternyata sang Raja Dunia Bawah, Desha, yang merupakan peringkat 2 dari peringkat seluruh raja-raja, langsung memberi pernyataan bahwa dialah orang yang mereka cari dan akan melatih Boji menjadi lebih kuat. Boji pun mulai melakukan sebuah tes tingkat kekuatan yang membuat sang penguji, yaitu komandan dari pasukan dunia bawah, tidak habis pikir. Mengapa serangan Boji begitu lemah padahal dia adalah keturunan dari orang terkuat di dunia, yaitu Raja Bos. Namun saat Boji dianggap benar-benar tidak mampu melakukan apapun dengan tidak mempunyai kekuatan, Kage langsung menjelaskan bahwa salah satu keunggulan Boji adalah ahli dalam menghindari serangan. Dan yap, Boji benar-benar membuat komandan pasukan terhebat di dunia terkesan dengan kemampuan menghindarnya, yang bahkan Boji mampu menghindari serangan kuat bertubi-tubi dari sang komandan. Namun Desha menyampaikan poin pahit yang sesungguhnya tepat, bahwa kemampuan menghindar Boji tidak akan ada gunanya apabila dia tidak dapat menyerang atau menghancurkan musuhnya. Karena secara fundamental atau pada dasarnya Boji memang tidak memiliki power atau kekuatan fisik, yang mana hal tersebut cukup fatal bagi orang yang ingin menjadi kuat. Lalu Kage pun mencoba membuat semangat Boji tidak jatuh dengan menyampaikan sebuah pesan dari Bebin kepada Desha yang ternyata menjadi hal percuma. Boji dan Kage pun diusir dari sana. Untungnya para kesatria dunia bawah tersebut memiliki sifat yang tidak seburuk sifat dari raja mereka, dan mereka masih mencoba memberitahu kesalahpahaman yang telah terjadi, di mana berdasarkan surat yang dibawa Kage yang harusnya mereka temui ternyata adalah Deshpa, yang merupakan saudara laki-laki dari Raja Dunia Bawah tersebut, yang menurut mereka Deshpa adalah orang bijaksana yang mungkin saja akan melatih Boji. Dan ternyata selama ini Desha benar-benar hanya mempermainkan Boji dan Kage. Mungkin termasuk saat Desha bilang bahwa dia adalah anak dari bos, karena kita tahu faktanya itu tidaklah mungkin. Hal yang cukup mengejutkan adalah sang kesatria mengatakan bahwa Raja Dunia Bawah ini tidak cukup akur dengan saudara laki-lakinya, dan bahkan banyak hal yang membuatnya iri dengan saudara laki-lakinya tersebut. Ini benar-benar mirip dengan kehidupan Deida dan Boji, seolah-olah sang autor ingin memberi pesan pada kita tentang hal tersebut. Dan benar saja, adegan langsung beralih pada scene di mana diperlihatkan Deida yang ternyata perhatiannya selalu tertuju pada Boji. Meskipun memiliki banyak kekurangan, namun Boji selalu terlihat lebih tegar dan mampu menyikapi sebuah keadaan atau peristiwa dengan semestinya. Disinilah terlihat bahwa Deida benar-benar tidak ingin kalah dari kakaknya itu dan benar-benar ingin berusaha untuk menjadi lebih kuat. Apis yang di episode sebelumnya memang sudah mengikuti Deida ke ruang bawah tanah, akhirnya menyerang Deida, namun tiba-tiba dia menghentikan serangannya setelah mendengar suara dari sang cermin ajaib. Rasa penasaran kita tentang hubungan antara cermin ajaib yang ternyata namanya adalah Miranjo dengan Raja Bos mulai terbuka sedikit demi sedikit dari sini. Miranjo sepertinya adalah orang di balik layar dari setiap langkah Bos yang tidak menutup kemungkinan bahwa dia yang mempengaruhi Bos untuk menjadi orang terkuat di dunia dengan bersekutu dengan iblis. Hal ini bisa diperkuat dengan bukti bahwa Miranjo lah yang ternyata membuat seorang Apis menjadi orang yang cukup tangguh dan kuat hingga saat ini, dan Apis pun terlihat sangat menghormatinya. Scene berikutnya tidak diragukan lagi memperlihatkan bahwa Miranjo benar-benar memiliki maksud dan tujuan tertentu.
Dia pun membuat Deida meminum ramuan ekstrasi dari jasad bos dengan memanfaatkan Apis, yang ternyata fungsinya bukan untuk membuat Deida memiliki kekuatan seperti bos. Hal menarik lain muncul saat Miranjo mengatakan bahwa Beibin terus mengawasi Deida secara ketat hingga pergerakan Miranjo pun menjadi terbatas. Sesuai dengan pernyataan gua pada video sebelumnya bahwa Beibin adalah the real hero. Dia benar-benar menjadi seorang mata elang yang mampu mengawal kerajaan, bahkan dengan hal-hal kecil seperti memberi motivasi pada Deida atau membukakan jalan bagi seorang Boji untuk terus melangkah maju. Pertanyaan menarik bagi kita semua adalah, apakah Beibin benar-benar mati setelah kalah dari Apis? Bagaimana menurut kalian dengan mempertimbangkan segala hal yang ada di dunia Osama ranking ini? Yuk diskusi di kolom komen. Selanjutnya, akhirnya Boji dan Kage bertemu dengan Despa, yang menurut mereka ternyata penampilan Despa di luar ekspektasi mereka. Pertanyaan menarik selanjutnya yang mungkin berhubungan dengan episode selanjutnya adalah bagaimana Despa akan membuat Boji menjadi kuat, yang bahkan sempat diperlihatkan pada scene dimana sekeras apapun Boji berusaha mengangkat sebuah batu, namun powernya tidak ada atau tidak muncul. Di dunia Osama ranking ini sendiri, kita selalu diperlihatkan bahwa power level atau kekuatan fisik adalah segala-galanya. Namun sepertinya Despa sendiri nantinya mungkin gak akan berfokus untuk mengajari Boji menjadi lebih kuat secara fisik, melainkan akan lebih kuat secara mental. Mental sebagai raja tentunya. Kekuatan sesungguhnya bukanlah menjadi kuat secara fisik, melainkan kekuatan hati yang tak terkalahkan. Karena raja sesungguhnya dilihat bukan dari betapa kuat dirinya, melainkan betapa bijaksananya dalam bersikap untuk kesejahteraan rakyat dan kerajaannya. Mungkin ini bentuk kekuatan bijaksana milik Despa yang akan dia turunkan pada Boji nantinya. Sesuai dengan clue yang dikatakan komandan kesatria sebelumnya, di mana dia mengatakan bahwa Despa adalah orang yang bijaksana atau arif. Berbeda dengan Desha yang sepertinya lebih terobsesi pada kekuatan, di mana hal tersebut dibuktikan dengan pasukannya yang menjadi pasukan kesatria terkuat di dunia. Bahkan setelah mengetahui bahwa anak dari orang terkuat di dunia, Bosch, yaitu Boji, tidak memiliki power, Desha langsung membuangnya. Menjadi kuat atau memiliki orang-orang terkuat saja belum tentu membuat Desha menjadi raja terbaik yang pernah ada. Hal ini pun sepertinya ditujukan dengan scene patung Desha yang rusak pada bagian wajah, seolah menjadi sebuah rasa kekecewaan rakyatnya terhadap pemimpinnya. Dan di sisi lain, dengan pasukan terkuat saja, Desha masih hanya memuncaki peringkat 2 pada peringkat raja-raja. Bagaimana nasib Deida selanjutnya dan bagaimana Boji akan memulai pelatihannya? Tentunya sangat layak untuk dinanti. Untuk saat ini, sekian.